Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivina Gereski dengan NIM 01021282328111. Di sini saya akan membahas mengenai bab 2 tentang teori lokasi dan analisis ekonomi spasial. Pemilihan lokasi merupakan hal yang penting dalam analisis ekonomi, karena pemilihan lokasi yang tepat akan memberikan penghematan yang cukup besar dalam ongkos angkut, baik untuk bahan baku maupun hasil produksi dan biaya produksi, sehingga nantinya mendorong efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran produk. Di bidang produksi, pemilihan lokasi akan membawakan dampak yang cukup besar bagi biaya transportasi input dan biaya produksi. Sedangkan dari segi permintaan, pemilihan lokasi akan memengaruhi harga jual dan persaingan antar tempat. Yang selanjutnya adalah faktor penentu pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. Secara garis besar, terdapat 6 faktor utama yang memengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu ada ongkos angkut. Besar kecilnya ongkos angkut akan memengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. Pengusaha akan cenderung memilih lokasi kegiatan ekonomi yang meminimalkan biaya mereka guna untuk meningkatkan keuntungan mereka secara maksimum. Ongkos angkut sendiri terbagi menjadi 2 unsur. Yang pertama, ongkos angkut dari bahan baku menuju pabrik. Yang kedua, ongkos angkut hasil produksi menuju ke pasar. Yang kedua adalah perbedaan upah antar wilayah. Perbedaan upah ini biasa terjadi di wilayah antara wilayah pedesaan dan juga wilayah perkotaan, di mana wilayah pedesaan cenderung memiliki upah yang lebih rendah dibanding dengan wilayah perkotaan. Pengusaha cenderung akan memilih kegiatan ekonomi di wilayah dengan upah yang rendah karena mereka akan menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan mereka. Yang ketiga yakni ada keuntungan aglomerasi. Keuntungan ini muncul bila kegiatan ekonomi yang satu sama lain terkonsentrasi pada suatu tempat. Keterkaitan ini biasanya terjadi antara bahan baku dan pasar. Bila keuntungan ini cukup besar, maka pengusaha cenderung memilih lokasi kegiatan ekonomi secara terkonsentrasi dengan kegiatan lainnya yang saling terkait. Keuntungan aglomerasi ini terdiri dari 3 jenis, antara lain keuntungan skala besar, keuntungan lokalisasi, dan keuntungan penggunaan fasilitas bersama. Yang keempat yakni ada konsentrasi permintaan. Bila perusahaan memilih lokasi dengan wilayah permintaan yang cukup besar, maka jumlah permintaan yang diharapkan akan meningkat. Kemudian, biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan juga menjadi lebih kecil, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Wilayah ini dapat ditemui seperti di wilayah pertambangan, pelabuhan, wilayah padat penduduk, dan lain-lain. Yang kelima adalah kompetisi antar wilayah. Persaingan antar wilayah adalah persaingan sesama perusahaan yang menghasilkan produksi yang sama di wilayah tertentu. Bila persaingan ini tajam seperti pasar persaingan sempurna, maka pemilihan lokasi cenderung terkonsentrasi dengan perusahaan lain yang memproduksi produksi jenis. Kemudian hal ini dilakukan agar perusahaan dapat masing-masing perusahaan mendapatkan posisi yang sama dalam menghadapi persaingan, sehingga tidak ada yang dirugikan atas pemilihan lokasi yang kurang tepat. Dan yang terakhir adalah harga sewa tanah. Harga sewa tanah biasanya pengusaha cenderung memilih lokasi di mana land rent lebih rendah dibanding dengan bid rent yang dapat dihasilkan. Sebagai logikanya, kegiatan pertanian biasanya memerlukan tanah yang relatif lebih besar dibanding dengan kegiatan industri yang memerlukan tanah relatif lebih kecil. Selain itu, harga tanah ataupun sewa tanah bervariasi di berbagai tempat. Biasanya, harga sewa tanah di pedesaan itu lebih kecil dibanding dengan harga sewa tanah di perkotaan. Nah, yang selanjutnya adalah pengelompokan teori lokasi. Pengelompokan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teori lokasi bid rent yang dikemukakan oleh von Thunen. Yang kedua, teori lokasi ongkos minimum yang dikemukakan oleh Alfred Weber. Dan yang terakhir, teori lokasi area pasar yang dikemukakan oleh August Loss. Teori lokasi bid rent. Faktor utama yang melatar belakangi adanya teori ini adalah tinggi rendahnya harga sewa tanah, di mana pengusaha memiliki kemampuan membayar sewa tanah yang lebih kecil dibanding dengan yang dihasilkan dari penggunaan lahan tersebut. Biasanya harga sewa tanah
itu tinggi di daerah perkotaan dan rendah di daerah pedesaan. Teori lokasi ongkos minimum. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Weber di masa berkembangnya revolusi industri di Jerman. Menurut teori ini, lokasi industri yang ideal adalah di mana biaya total transportasi dan tenaga kerja mencapai titik terendah. Yang selanjutnya adalah teori lokasi area pasar. Teori lokasi ini berdasarkan analisisnya pada pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada luas pasar yang terbesar dapat dikuasai oleh perusahaan. Nah, teori ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, konsumen tersebar relatif merata. Yang kedua, produknya homogen. Dan yang terakhir, ongkos angkut persatuan jarak adalah sama. Teori Weber memasukkan dua unsur penting. Yang pertama, substitusi input dan skala produksi atau return to scale. Substitusi input dapat terjadi bila mana perubahan teknologi terjadi karena banyaknya penggunaan barang modal dalam proses produksi. Kemudian, perubahan teknologi juga dapat dilatar belakangi oleh tenaga kerja bila mana proses perubahan teknologi terjadi karena banyaknya penggunaan tenaga kerja. Kemudian, return to scale atau skala produksi terjadi apabila meningkatnya output tanpa dibarengi dengan meningkatnya input. Pemilihan lokasi berdasarkan pendekatan perbandingan biaya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan beberapa alternatif lokasi yang akan dipilih. Kemudian, identifikasi seluruh biaya pada masing-masing alternatif. Penentuan pengambilan keputusan berdasarkan pada ongkos minimum atau least cost, di mana lokasi optimal adalah lokasi yang mengeluarkan biaya produksi minimum.